Hello anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Kembali dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Keuskupan Jayapura, edisi Jumat 30 Mei 2025. Bersama Bunda Miska. Kita berada pada hari biasa Pekan Paskah ke-6. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai dengan 23a. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih karena cinta-Mu kami bisa menikmati hari yang indah. Hadirlah selalu di hati dan hidup kami, dan pimpinlah kami di jalan-Mu, agar kami selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Bapa, hari ini kami juga mau belajar tentang firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat misioner yang terkasih, apa yang kita rasakan saat kita berpisah atau ditinggalkan orang yang kita kasihi? Terkadang kita menjadi sedih dan gelisah. Terkadang juga hidup bahkan terasa kosong dan ada rasa yang hilang dalam diri kita. Demikian juga yang dialami oleh para murid Yesus ketika sang guru yang menjadi tumpuan harapan mereka harus pergi meninggalkan mereka. Dan Yesus mengetahui apa yang bakal dialami oleh para muridnya. Sahabat misioner, pergumulan hidup kita sering disertai dengan penderitaan, duka cita, dan penuh dengan rasa yang tidak pasti. Bagaimana keadaan kita sekarang? Dalam Injil Yohanes hari ini mengatakan bahwa seperti perempuan yang mau melahirkan, ada penantian dan harapan datangnya sang anak. Ada penderitaan, dan penderitaan itu karena mengandung dan akan melahirkan seorang anak, di mana diperlukan kesabaran karena tidak bisa dipaksakan, kecuali kelahiran itu diatur secara prematur atau bayi itu lahir pada waktu yang belum ditentukan. Di sini ada kecemasan dan kegelisahan. Jangan-jangan terjadi sesuatu dengan sang bayi. Inilah keadaan yang dialami seorang perempuan yang menantikan kehadiran seorang bayi. Sebagai seorang perempuan, Bunda juga merasakan hal yang sama saat berada di ruang persalinan menunggu waktu untuk melahirkan. Dengan rasa harap-harap cemas, Bunda coba untuk bersabar, berusaha untuk tenang dan berserah pada Tuhan. Puji Tuhan, setelah melahirkan, rasa takut, cemas, semua hilang saat perawat dan dokter pada waktu itu membawa bayi mungil yang dibaringkan di sisi Bunda. Terasa bahagia sekali dan bersyukur pada Tuhan. Itulah yang Bunda bisa rasakan saat itu. Begitulah perasaan yang dialami juga oleh para murid ketika ditinggalkan oleh Yesus. Mereka merasa hanya bisa menantikan, berharap, bahkan mereka cemas dan mereka juga belajar untuk bersabar.
Kita pun mengalami hal yang sama sekarang ini. Harapan selalu ada, harapan itu pasti. Harapan itulah yang menggerakkan kita untuk terus berusaha, berjuang, dan juga bisa kreatif dalam hidup kita. Kita akan meraih kebahagiaan. Allah dapat kita jumpai bukan di luar dunia ini, tetapi dapat kita alami saat ini, bahkan sekarang ini. Ada saat kita sungguh-sungguh mengalami Allah yang hidup, yang mengasihi dan menerima kita apa adanya. Jika kita mau mengalami kebahagiaan dan kegembiraan ini, marilah kita lakukan yang seharusnya kita lakukan. Jika kita mau diterima, dikasihi, dicintai dan dihargai oleh orang lain, lakukanlah hal yang sama kepada semua orang. Tidak perlu melihat orang itu orang tua atau anak muda atau bahkan anak-anak kecil sekalipun, siapa saja, tanpa melihat agama, status sosialnya, agar ketakutan, kecemasan itu tidak mengikuti kita. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa dengan Tuhan merupakan kerinduan setiap orang. Bunda ingat ada satu pujian yang mengatakan seperti ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kebahagiaan ini bersifat mantap dan tak tergoyahkan. Sahabat, mari kita kalahkan rasa takut, cemas karena kesalahan-kesalahan kita. Tapi dengan sabar, mari kita menabur kebaikan-kebaikan kepada sesama, agar kebahagiaan dan kegembiraan menjadi milik kita. Amin. Marilah bersama kita berdoa, doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dan keluarga kita selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu anak-anak. Selamat berkarya di hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.